Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa alkohol, ya, terutama tentang tata nama IUPAC-nya. Nah, bagaimana tata nama IUPAC dari alkohol? Ada 4 cara untuk menentukan tata nama dari alkohol. Yang pertama adalah seperti biasa kita tentukan terlebih dahulu rantai utamanya. Nah, jadi pada saat kita mau memberi nama suatu senyawa alkohol, maka kita harus tentukan terlebih dahulu rantai utama dari senyawa tersebut itu yang mana, ya. Nah, rantai utama itu apa? Rantai utama adalah rantai yang paling panjang, ya, yang gugus C-nya itu paling panjang. Nah, itu disebut sebagai rantai utama, ya. Jadi OH itu kan terikat pada suatu rantai karbon. Nah, rantai yang paling panjangnya dan mengikat gugus OH. Jadi ingat, rantai utamanya itu harus mengikat gugus OH. Nah, contoh di sini ada 2 struktur, ya. Nah, rantai utamanya tuh yang mana? Setiap rantai utama itu pasti diawali dengan CH3 dan diakhiri dengan CH3. Ya. Nah, di sini ada 4 CH3. Apakah rantai utamanya itu dari sini ke sini? Ya, kalau dari kiri ke bawah, ini jumlah C-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tapi bisa juga ya dari, kita pakai warna yang berbeda. Nah, dari sini, dari CH yang ini ke CH3 yang ini. Ya, jadi ujungnya seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah rantai utamanya yang merah atau yang hijau? Jawabannya yaitu yang hijau, bukan yang merah. Kenapa bukan yang merah? Karena rantai utama itu tadi meskipun dia panjang, selain panjang dia pun harus mengikat gugus OH. Nah, pada rantai ini, ya, rantai C-nya ini, salah satu C-nya ada terikat pada OH. Jadi inilah rantai utamanya untuk struktur yang ini. Bisa nggak turun ke bawah nih ke CH3 yang ini? Boleh aja, ya. Boleh nggak turun ke sini? Boleh aja, sama aja, karena jumlahnya nanti akan sama-sama 6. Ya. Nah, kalau misalnya dari sini terus turun ke bawah ke sini, boleh apa enggak? Ya, kalau turun ke bawah situ nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena jumlahannya menjadi cuman 5, ya. Sedangkan kalau kita lurus jumlahannya ada 6. Ini rantai utamanya. Kemudian kalau struktur yang sini, ya, rantai utamanya udah, ini tinggal kita tarik aja dari ujung ke ujung, ya. Dari ujung CH3 ke CH3, karena ini adalah rantai yang terpanjangnya. Ada 7 atom C yang terikat yang ada pada rantai ini. Ya, kalau turun ke bawah sini boleh apa enggak? Boleh, ya, karena sama-sama 7. Cuman biar gampang nanti di penomoran kita ambil yang bentuk lurus aja. Nah, kemudian selanjutnya adalah beri nomor pada rantai utama dimulai dari C yang paling dekat dengan gugus OH. Untuk struktur yang pertama ini, penomorannya itu dimulai dari sebelah kanan. Kenapa dari sebelah kanan? Karena CH3 yang ini adalah yang paling dekat dengan si OH. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kalau di yang ini, ya, nah di sini di struktur yang ini, mau dari ruas kiri maupun dari sebelah kiri nomorinnya ataupun dari sebelah kanan, posisi OH-nya sama-sama ada di posisi nomor 4. Ya. Tapi lihat, ya, kalau misalnya kita mulai dari sebelah kiri, ya, dan di sini ada CH3. Nah, kalau misalnya dia itu nggak ada cabangnya, ya, nggak ada cabangnya. Kalau ini kan ada cabang. Nah, kalau nggak ada cabangnya bebas, boleh dari kiri, boleh dari kanan. Tapi kalau di senyawa ini ada cabang metil, ya, ada 2 gugus CH3 yang terikat pada rantai utamanya. Nah, maka karena posisi OH-nya itu mau dari kiri maupun kanan sama-sama 4, maka kita lihat yang rantai
cabang yang paling ujung ya. Jadi yang penomorannya itu dimulai dari, kalau misalnya si OH-nya ada di tengah-tengah, berarti dimulai dari yang paling dekat dengan si cabang. Nah, kalau dinomorin dari yang paling dekat dengan cabang, tentunya cabang yang di sebelah kiri ini lebih dekat ya, lebih dekat ke ujung daripada cabang yang di sebelah kanan, sehingga penomorannya itu dari kiri. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Jadi kalau dari kiri si cabang yang ini berada pada posisi nomor 2. Tapi kalau kita mulainya dari kanan, si cabang yang ini beradanya pada posisi nomor 3. Makanya kita ambil penomorannya itu dari kiri. Nah, kalau misalnya cabangnya sama-sama, kalau misalnya simetris ya, yang satu CH3-nya ada di sini, yang satu misalnya di sini, nah maka bebas ya, kalian boleh pilih dari sebelah kiri, boleh pilih dari sebelah kanan. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga adalah kita tentukan posisi cabang dan nama cabang. Nah, tadi kan kita sudah buat rantai utama ya, sekarang kita tentukan posisi cabang dan nama cabang. Pada senyawa yang pertama ini ada 2 buah cabang. Ya, yang pertama CH3, nama cabangnya itu adalah pakai nama alkil. Kalau C-nya 1 berarti metil, kalau C-nya 2 adalah etil ya. Nah, metilnya terikat pada pada karbon nomor 5, sedangkan etil terikat pada karbon nomor 3. Kemudian yang selanjutnya, struktur yang ini CH3-nya terikat pada karbon nomor 2, makanya kita beri nama 2 metil. Kalau yang ini terikat pada nomor 5, ya, karbon nomor 5, makanya namanya 5 metil. Nah, kemudian selanjutnya kita udah tahu nih cabang-cabangnya, baru habis itu kita kasih nama senyawanya. Nah, cara ngasih nama senyawanya itu ya urutannya kita tulisin posisi cabang, sama kayak ngasih nama alkana ya. Posisi cabang, diikuti nama cabang, diikuti. Nah, karena dia adalah bukan alkana tetapi alkohol, maka setelah nama cabang kita tuliskan posisi gugus fungsinya. Nah, gugus yang dimaksud di sini adalah posisi si OH. Kemudian diikuti dengan nama rantai utamanya, di mana akhiran anaknya diubah menjadi anol ya, atau diakhiri dengan ol. Jadi namanya itu belakangnya itu ol. Nah, jadi yang belakangnya ol, zat-zat yang belakangnya ol berarti dia mempunyai gugus alkohol ya. Oke, sekarang kita kasih nama nih setiap senyawa di sini nih yang tadi saya udah contohin. Untuk senyawa yang ini ya, ada 2 cabang, ada etil, ada metil. Metil dulu atau etil dulu, kita tulis secara alfabetis ya. M dengan E itu duluan E, berarti kita tulisnya etil dulu. 3 etil, kemudian masih cabang ya yang kita tulisin, 5 metil. Nah, kemudian habis itu kita tulis posisi gugusnya ada di nomor 2, kemudian nama rantai utamanya diakhiri dengan ol. Rantai utamanya ada 6, berarti kalau namanya heksananya, kalau nama alkananya heksana, maka nama alkoholnya itu adalah heksanol ya. Jadi inilah struktur dari 3 etil, 5 metil, 2 heksanol. Nah, kalau yang ini struktur yang kedua, cabangnya ada 2 juga ya, cuman sama-sama metil, maka kita kasih awalan aja 2,5 dimetil. Kemudian posisi gugusnya si OH-nya ada di nomor 4. Kemudian rantai utamanya ada 7, kalau 7 itu heptana. Karena dia alkohol, berarti akhiran ananya diganti menjadi ol, menjadi heptanol ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh, ya, misal saya punya senyawa 2 metil 3 heksanol. 2 metil 3 heksanol. Nah, gimana cara menuliskan strukturnya? Jadi kalau tadi sebelumnya kalian sudah belajar membuat nama dari struktur, sekarang sebaliknya. Saya kasih nama, dibikin struktur. Nah, sama seperti senyawa-senyawa yang lainnya, baik alkana, alkena, alkuna maupun haloalkana,
penulisan struktur, ya kalau ada namanya tapi strukturnya belum ada, penulisan struktur itu dimulai dari nama rantai utama. Nah, di contoh ini nama rantai utamanya itu, jadi nama rantai utamanya itu dilihat, pokoknya lihat aja nama yang paling belakang, itu adalah rantai utama. Nah, di sini rantai utamanya itu adalah heksanol. Heksanol ada berapa C-nya? Ada 6 atom karbon. Nah, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6 buah atom karbon yang membentuk rantai heksanol. Nah, pada rantai karbon ini terikat gugus alkohol, ya. Kenapa kita tahu kalau dia mengikat alkohol? Karena namanya itu diakhiri dengan kata ol. Nah, gugus alkoholnya terikat, posisi gugusnya itu di nomor 3. Nah, kita kasih nomor dulu aja ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 rantai karbon. Nah, ada gugus fungsi di karbon nomor 3. Maka di sini kita kasih gugus fungsinya itu adalah OH. Tahu dari mana OH-nya ada di nomor 3? Karena ini nih. Posisi gugusnya menunjukkan bahwa si gugus fungsi ini berada pada rantai karbon yang ketiga. Kemudian ada juga cabang, nama cabangnya itu adalah 2-metil. Nah, 2-metil berarti metil ada pada rantai nomor 2. Nah, kita tulis di sini CH3. Kemudian kita lengkapin deh hidrogennya. Di sini CH3. Ini udah kepake 1 berarti CH. Ini juga CH. Kemudian yang ini CH3, yang ini CH3, dan yang ini bukan CH3 ya, ini CH2 karena dia tangannya udah dipakai 2, ini juga CH2, tangannya udah dipakai 2, sisa 2, dan yang terakhir ini CH3 ya. Nah, inilah struktur dari senyawa 2-metil 3-heksanol. Nah, intinya kalian harus bisa menentukan dulu rantai utamanya. Baru setelah itu kita masukin cabang-cabangnya, kita masukin gugus fungsinya beserta dengan cabangnya. Ya, jadi dimasukin tuh si cabang sama gugus fungsinya ke posisinya masing-masing ya. Oke. Baik, demikian penjelasan saya tentang nama IUPAC dari senyawa alkohol. Silakan kalian berlatih untuk menuliskan struktur maupun membuat nama dari senyawa alkohol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.